Ada satu posisi di sepak bola yang sering disepelekan, tapi nyatanya bisa menentukan nasib sebuah tim. Posisi itu bukan penyerang, bukan juga gelandang kreatif, melainkan penjaga gawang. Bagi Manchester United, posisi ini punya cerita panjang. Kadang jadi sumber kekuatan, tapi tak jarang juga berubah jadi titik lemah. Dan siapa lagi yang paling tahu soal naik turunnya kualitas kiper di Old Trafford selain Sir Alex Ferguson? Manajer legendaris yang lebih dari 2 dekade duduk di kursi pelatih MU ini, pernah melihat sendiri begitu banyak penjaga gawang datang dan pergi. Ada yang sukses jadi legenda, ada juga yang langsung tenggelam karena gagal memenuhi ekspektasi. Kalau kita mundur sedikit, Ferguson pernah berjudi dengan nama-nama yang ternyata tidak sesuai harapan. Fans United tentu masih ingat dengan Massimo Taibi, yang dijuluki The Blind Venetian setelah blunder fatalnya melawan Southampton. Lalu ada Mark Bosnich, yang datang dengan harapan tinggi tapi tak mampu konsisten. Dan jangan lupakan Jim Leighton, rekan senegara Ferguson dari Skotlandia, yang bahkan sampai dicoret menjelang final Piala FA 1990 karena performanya dianggap kurang meyakinkan. Namun, di balik rekrutan gagal itu, Ferguson juga menjadi arsitek lahirnya 3 kiper legendaris dalam sejarah klub. Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, dan David De Gea. 3 nama dengan gaya berbeda, 3 era yang berbeda, tapi sama-sama pernah jadi tembok terakhir yang memberi rasa aman bagi fans United. Dari ketiga nama itu, siapa yang terbaik? Jawabannya datang langsung dari mulut Ferguson. Dalam sebuah dokumenter produksi Sky Showme, Fergie tanpa ragu menyebut, "The greatest goalkeeper we've ever had." Dan nama yang ia maksud adalah Peter Schmeichel. Bagi banyak fans, pernyataan ini tak mengejutkan. Schmeichel adalah simbol era kejayaan United di tahun 90-an. Kiper jangkung asal Denmark itu bergabung pada tahun 1991, diboyong dari BRNDBE hanya dengan harga £505.000. Sebuah angka yang kini terdengar konyol, mengingat betapa besar dampaknya di Old Trafford. Bahkan Ferguson sendiri pernah menyebut transfer Schmeichel sebagai the bargain of the century, alias rekrutan termurah paling berharga abad ini. Bayangkan saja, 8 tahun berseragam MU, Schmeichel mencatat 398 penampilan dengan 180 clean sheet. Angka yang bahkan hingga kini sulit ditandingi oleh kiper manapun di klub. Tapi yang membuatnya istimewa bukan sekadar statistik. Schmeichel punya aura yang berbeda. Dengan postur 193 cm, ia menjelma jadi sosok yang mendominasi kotak penalti. Gayanya khas, dengan teknik star jump save yang sering bikin lawan frustasi. Selain itu, Schmeichel juga punya harisma yang sulit dicari tandingannya. Ia bukan hanya kiper, tapi juga pemimpin. Teriakannya yang lantang kerap terdengar jelas di stadion, mengatur barisan belakang, bahkan memarahi rekan setimnya jika lengah. Kehadirannya membuat bek-bek United lebih percaya diri, dan lawan merasa terintimidasi. Puncak dari karirnya tentu terjadi di musim 1998-99. Musim legendaris ketika United memenangkan treble, Premier League, FA Cup, dan Liga Champions. Di final Liga Champions melawan Bayern Munich di Camp Nou, Schmeichel mendapat kehormatan mengenakan ban kapten karena absennya Roy Keane dan Eric Cantona yang sudah pensiun. Malam itu, United mencetak sejarah dengan kemenangan dramatis 2-1. Dan Schmeichel, dengan loncatan terakhirnya untuk menghalau bola, tercatat dalam salah satu momen paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola. Kalau kita bicara soal prestasi, daftar Schmeichel memang panjang. 5 gelar Premier League, 3 Piala FA, 1 trofi Liga Champions. Belum lagi penghargaan individu seperti kiper terbaik UEFA sebanyak 3 kali, 1992, 1993, 1998, dan 2 kali kiper terbaik dunia versi IFS, 1992, 1993. Prestasi yang membuatnya tak hanya dianggap kiper terbaik MU, tapi juga salah satu yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Lalu bagaimana dengan Van der Sar atau De Gea? Van der Sar memang punya kontribusi besar, terutama di era 2006 hingga 2011. Ia datang ketika United sedang butuh kestabilan di bawah Mistar, dan langsung memberi efek instan. Gol Edwin yang paling dikenang tentu penyelamatannya di final Liga Champions 2008, ketika ia menggagalkan penalti Nicolas Anelka. Trofi itu melengkapi koleksi Ferguson dengan gelar Eropa keduanya bersama United. Tapi tetap saja, kiprah Van der Sar datang di era setelah Schmeichel, ketika fondasi United sudah kokoh. David De Gea lain lagi ceritanya. Ia datang sebagai bocah kurus dari Atletico Madrid pada 2011, dan awalnya sempat diragukan. Namun,
Dengan kerja keras, De Gea berkembang jadi tembok kokoh. Ia bahkan pernah 4 kali berturut-turut terpilih sebagai Player of the Year United. Bukti bahwa di era suram pasca Ferguson, hanya De Gea yang benar-benar bisa diandalkan. Sayangnya, kiprah panjangnya tidak dibarengi banyak trofi besar, dan itulah yang membuat namanya tetap kalah dibanding Schmeichel. Ferguson, sebagai pelatih yang membentuk karir ketiga kiper ini, tahu betul apa yang membedakan mereka. Dan menurutnya, hanya Schmeichel yang layak disebut sebagai yang terbaik sepanjang masa. Alasannya sederhana, kombinasi kepemimpinan, prestasi, karisma, dan kemampuan di lapangan yang sulit ditandingi. Hingga kini, meski sudah lebih dari 2 dekade sejak ia hengkang, bayang-bayang Schmeichel masih terasa di Old Trafford. Setiap kali MU mendatangkan kiper baru, nama Schmeichel selalu jadi patokan. Bahkan anaknya, Kasper Schmeichel, yang sukses jadi juara Premier League bersama Leicester, kerap dibandingkan dengan sang ayah. Jadi, kalau bicara soal kiper terbaik Manchester United, jawabannya sudah jelas. Dari mulut Sir Alex sendiri, sosok itu adalah Peter Schmeichel. Sang Great Dane, tembok raksasa asal Denmark, yang bukan hanya menjaga gawang, tapi juga menjaga martabat Manchester United di era keemasan. Dan mungkin, sampai kapanpun, standar itu akan sulit ditandingi. Karena bagi Ferguson dan para penggemar United, Schmeichel bukan hanya sekadar legenda. Ia adalah simbol kejayaan, sosok yang akan selalu diingat sebagai penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Setan Merah.